Dinda selaku edisi kedua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini untuk melakukan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Prihana periode 2021-2022. Namun sebelum kita mulai, kami MC ingin menyapa kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Belum kompak. Lagi. Tolong ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita memulai acara kita menyanyikan dulu lagu wajib kebangsaan kita, Indonesia Raya. Semua hadirin dipersilakan untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita laksanakan doa secara bersama-sama. Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Erwin. Oke semuanya, terimalah salam kasih dalam nama saya budaya, nama budaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu PKS Persiwaan, yang saya hormati juga Ibu Manalu sebagai guru dan wali kelas 9-1. Begitu pula anak-anak ini semuanya yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Nah, sangat luar biasa sekali ya untuk acara kali ini ya. Kita dapat berkumpul di ruangan ini walaupun dengan keadaan yang masih seperti ini, tapi Ibu berharap nanti ke depannya ruangan ini bisa lebih berguna lagi ya. Nah, kemudian tadi Ibu ditemui oleh kakak sekalian untuk memberikan sedikit kata sambutan untuk acara pada hari ini. Ya. Nah, Ibu berharap nanti di
para calon ketua OSIS ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian nanti kita semua dapat melihat mana calon ketua OSIS yang memang benar-benar memiliki visi misi, kemudian tujuan yang pas, tujuan yang nantinya bisa memajukan SMP Trirasna dan adik-adik kelas kalian. Serta nanti Ibu berharap kepada calon ketua OSIS ini, silakan kalian bisa menyampaikan visi misi kalian, tujuan kalian, semua rancangan kerja yang nantinya mungkin akan kalian lakukan di tahun berikutnya. Nah, nanti Ibu berharap ketika kalian debat tidak ada yang namanya sampai membuat kegaduhan, ya. Tidak ada yang saling sakit hati dan sebagainya. Ya. Nanti pada saat debat silakan kalian menggunakan bahasa-bahasa yang bagus, sopan santun, ya. Itu yang paling utama. Ketika kalian sudah terpilih menjadi ketua OSIS nantinya, silakan kalian bisa menjadi contoh yang baik kepada adik-adik kalian dan teman-teman kalian. Ya, kalian harus bisa menjaga ucapan, kemudian tindakan, ya, serta semua segala bentuk yang kalian lakukan nantinya. Kalian harus bisa menjadi panutan untuk teman-teman kalian. Tidak hanya sebagai ketua OSIS saja, tetapi kerjanya itu juga harus diperlihatkan. Yang pertama adalah rela berkorban. Ya, kalau kita melihat dalam kitab dalam agama Buddha, itu di sana ada 10 ciri untuk menjadi seorang pemimpin yang terdapat dalam agama. Yang pertama adalah rela berkorban. Jadi seorang pemimpin itu harus rela berkorban. Ya. Tidak ada yang namanya mengeluh. Tidak ada yang namanya putus asa, tidak mudah sakit hati. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, menjaga nilai-nilai moralitas atau sila. Ya. Moralitas kalian harus kalian perbaiki, baik itu dalam ucapan, pikiran, maupun perbuatan kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalian harus bisa memiliki rasa cinta kasih yang besar, ya. Rendah hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalian harus bisa membawa suasana dalam hati kalian itu selalu gembira. Ya. Jangan kalian samakan keadaan di luar. Ya. Jangan pernah membawa api dari luar. Ya. Jadi jangan pula kalian bawa api dari luar itu tadi ke dalam. Kalian harus bisa menempatkan diri di mana kalian berada. Kalau kalian di sekolah, kalian utamakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah atau semua tugas-tugas yang ada di sekolah. Ya, tugas kalian sebagai seorang pelajar, belajar dan sebagainya. Kalian menjadi ketua OSIS contohnya, kalian harus bisa menjadi orang yang bisa menjadi kepercayaan bagi Bapak Ibu guru untuk bisa meneruskan ke teman-teman kalian dan sebagainya. Nah, nanti juga kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Silakan kalian lakukan kegiatan ini dengan baik. Semoga semuanya lancar sampai nanti. Dan pemilihannya kapan tadi? Besok pagi. Besok pagi kita akan memilih ketua dan calon wakil ketua OSIS juga. Kali ini kita akan melihat apa yang sudah mereka rancang ke depannya untuk SMP kita ini. Ya, nah mungkin itu saja sedikit sambutan dari Ibu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Nanti untuk kegiatannya Ibu berharap semuanya untuk bisa tertib, ya, bisa tertib, mendengarkan dengan baik teman-teman kalian ketika teman kalian itu sudah menyampaikan visi-misinya dan sebagainya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Nama saya Wijaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas sambutan yang dibawakan oleh Ibu Amin. Dan selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh pembina OSIS
Budaya. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini ya, sudah sekian lama kita bisa kembali melakukan pemilihan umum untuk OSIS ya, untuk SMP Triratna. Nah, ini sangat patut kita syukuri ya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya juga seiring berjalannya waktu dan kita juga tetap protokol kesehatan yang ketat, bisa melakukan hal-hal baik untuk sekolah kita. Anak-anak ibu tidak panjang lebar lagi karena semua yang mau disampaikan sudah disampaikan di kepala sekolah ya. Tapi ingat, ketika kamu terpilih sebagai ketua OSIS, pengurus OSIS, kamu adalah wajah dari SMP Triratna. Ya, kamu adalah perwakilan wajah SMP Triratna. Nama baik sekolah kita itu berada di pundakmu. Karena dari segi sikap, perkataan, tingkah laku, semuanya selama kamu berada di SMP Triratna, terkhusus kamu pemegang mandat ketua OSIS SMP Triratna, nama baik sekolah kita itu pertama sekali itu berada di pundakmu. Ya, jadi berani mengajukan diri sebagai calon, maka kamu juga pasti sudah mempersiapkan diri untuk menjaga mandat itu, menjalankan mandat itu. Ya nak, siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua OSIS, ingat hal-hal baik yang sudah pernah dilakukan pengurus OSIS sebelumnya itu ditingkatkan. Mana yang belum terrealisasi program-program kerja pengurus OSIS sebelumnya, silakan dilakukan sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Ya, pandemik tidak menghalangi kamu, kita semuanya untuk berprestasi. Yang ibu harapkan di sini adalah pengurus OSIS harus punya inisiatif. Itu yang pertama. Kalau dari segi pintar, anak-anak SMP Triratna tidak perlu dilakukan lagi. Hanya saja minim akan inisiatif. Ya nak, inisiatif. Nah, oleh karena itu, siapa-siapa anak-anak yang ibu pilih di dalam kelas ini, saya menganggap kamu adalah siswa yang kategori punya inisiatif yang saya pilih. Oleh karena itu, jangan lagi menunggu disuruh. Kamu lihat itu harus dikerjakan, kerjakan. Kamu lihat itu harus ditegur, tegur. Ya, apalagi untuk program PKS, menjaga kesterilan di sekolah kita, itu adalah salah satu harus termasuk ya program kerja untuk ketua OSIS yang akan terpilih. Kenapa? Setiap yang masuk ke sekolah kita itu harus disaring dari segi suhu tubuh, ya kan? Membersihkan tangan, menjaga jarak itu harus kita laksanakan, nah, apalagi dengan masker, ya. Nah, jadi ibu berharap dengan terpilihnya nanti pengurus OSIS yang baru, maka akan ada perubahan yang lebih baik lagi. Kalau pengurus OSIS yang lama itu sudah saya berikan jempol, tepuk tangan dulu ya buat pengurus yang selalu siap. Ibu kasih apa saja mereka siap mengerjakan, langsung tepat waktu, luar biasa. Jadi ibu juga berharap untuk anak-anak ibu yang akan menggantikan kakak-kakak kelasmu, sangat ibu harapkan kamu lebih lagi dari mereka. Ya, sebentar saja ibu kasih. Nah, buat begini, siap bu, ini bu hasilnya, langsung. Itu yang ibu sangat apresiasi dari mereka. Tidak ada kata tunggu ya bu, saya lagi ini bu. Tidak ada kata tunggu, siap bu. Selalu kata siap yang saya terima dengan hasil yang maksimal. Makanya saya sangat applause untuk pengurus OSIS 2020-2021. Ya, walaupun di tengah pandemi banyak program kerja mereka yang belum terlaksana. Mudah-mudahan di era pandemi ini, walaupun terbatas, kamu pengurus OSIS yang baru lebih lagi memberi warna
untuk sekolah kita. Ya, jadi itu yang Ibu sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Ibu Serena. Teman-teman, kita masuk ke acara yang paling mendebarkan dan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah debat antara calon ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, di sini kita akan melakukan 2 sesi debat. Debat sesi pertama yaitu calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan membacakan visi dan misinya. Dan untuk debat sesi kedua, kami pihak OSIS akan memberikan tema yang akan didebatkan antar calon ketua dan wakil ketua OSIS. Baik, sekarang langsung kita laksanakan saja debat sesi pertama. 1. Ketua terserah, wakil juga boleh. 1 orang. Ambil nomor kalian. Calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang mendapatkan nomor 1, silakan Dan dengan nomor 2. Nah, silakan untuk membacakan visi dan misinya. Nomor 1. Misi saya adalah membuat siswa-siswi SMP Trans Bangka lebih aktif dalam berbagai kegiatan, menciptakan siswa-siswi yang mampu mengembangkan kreativitas mereka dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini, dan tidak menjadikan situasi online saat ini sebagai penghambat dari bakat mereka. Selanjutnya bisa menjelaskan oleh SMP Trans. Misi kami adalah menjadikan siswa-siswi SMP Trans Bangka menjadi siswa-siswi yang aktif dalam mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan secara online, yang biasanya dilakukan di hari-hari besar tertentu. Kedua, menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah atau biasa disebut dengan OSIS untuk memicu kreativitas siswa-siswi SMP Trans Bangka. Memberi edukasi kepada siswa-siswi SMP Trans Bangka yang masih belum melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah terkait atau biasa diartikan dengan protokol kesehatan. Keempat, menjadikan siswa-siswi SMP Trans Bangka menjadi siswa-siswi yang kreatif, berdisiplin tinggi, serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, waktunya sisa 3 menit lagi. Apakah masih ingin lanjutkan penjelasan dari misi? Misi kami yang tadi yang pertama adalah seperti membuat siswa-siswi lebih aktif dalam berbagai kegiatan. Jadi mungkin kegiatan yang akan dilakukan ini ada di hari-hari besar nanti. Supaya membuat siswa-siswi lebih aktif, kami mungkin akan mengambil rata-rata hobi yang akan dimiliki oleh siswa-siswa. Jadi hobi itu akan menjadi lomba yang akan diselenggarakan nantinya. Masih ada sisa waktu lagi, apa ada lagi pertanyaan? Pak, itu dengan waktu mereka bertanya juga ya. Iya, menjabarkan dan bertanya. Baik. Nomor 2, apakah ada tambahan terhadap visi dan misi nomor pertama? Baik, saya sebagai mungkin pertanyaan dulu ya. Boleh. Baik, selamat siang untuk Bapak Ibu juga teman-teman kakak kelas juga adik-adik. Setelah mendengar visi misi dari nomor 2, nomor 1 tampaknya sangat sesuai untuk kriteria sebagai calon ketua OSIS juga calon wakil ketua OSIS, dan saya juga berpendapat bahwa untuk dari kalian bilang tadi menampung aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa untuk mendirikan lomba-lomba, dan saya yang memahami hal seperti itu juga sangat baik untuk memajukan sekolah kita ke depannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh untuk saya. Menurut saya visi misi dari nomor 1 sudah tepat dan kriteria profesional ini. Sedikit untuk menyinggung pada saat kegiatan di hari-hari besarnya, mohon dijelaskan tidak. Kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan seperti lomba. Mungkin ada lomba yang hobinya misalnya nyanyi. Ini akan melakukan hobi lomba-lomba yang bersangkutan dengan menyanyi atau bercerita atau bisa menggambar digital sesuai dengan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Sekarang pun saat ini juga online, pandemi. Jadi ya, bagi baik, waktunya tinggal sisa 1 menit lagi. Masih ada tanggapan? Ada?
Siswa-siswi yang kreatif bukan kreatif cuma hanya melakukan suatu tindakan, tetapi juga berpikir kreatif dalam melakukan suatu tindakan. Seperti inisiatif siswa-siswi yang menjadi lebih tinggi dalam melakukan sesuatu. Waktunya habis. Sekarang kami persilakan untuk kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 2 untuk memberikan penjelasan terhadap visi dan misinya. Oke, sekali lagi saya perkenalkan diri beserta wakil saya. Selamat siang buat kita semua. Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Baik, perkenalkan saya selaku calon wakil ketua OSIS. Saya Violeta Brikasian Puri bersama Master Pratama Timolimo selaku menjadi calon wakil ketua OSIS. Baik, kami akan menyampaikan atau menjabarkan visi misi kami beserta alasannya juga. Baik, visi kami adalah merealisasikan organisasi OSIS sebagai media untuk membuat siswa-siswi termotivasi agar aktif di lingkungan sekolah. Juga mengajak siswa dan siswi SMP Triratna untuk selalu mematuhi aturan-aturan sekolah, terlebih atau terkhusus dalam prokes, protokol kesehatan yang wajib kita lakukan saat pandemi. Visi kami yang pertama adalah mengadakan program sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan jiwa kekepanan kesantunan siswa SMP Triratna baik dalam berperilaku maupun berbicara. Yang kedua, mengadakan acara yang terbatas atau hanya untuk acara yang penting seperti membuat secara online untuk menjalin hubungan positif antar siswa dan sekolah. Yang ketiga, paling penting menetapkan aturan anti prokes. Baik, sedikit menjelaskan terkait visi kami. Yang tadi itu merealisasikan organisasi OSIS sebagai media untuk membuat siswa-siswi termotivasi. Nah, seperti Ibu Helena tadi katakan, banyak siswa-siswi yang di SMP sekarang tidak dilakukan lagi kepintarannya, tapi inisiatifnya yang kurang atau minim. Nah, dengan itu kami sebagai calon memiliki misi juga untuk membuat berbagai lomba-lomba atau mungkin event-event atau webinar yang bisa mengumpul atau mengambil semua apresiasi para siswa untuk dijadikan sebuah lomba. Nah, boleh dijelaskan misi-misinya? Kami nomor 2 yaitu mengadakan acara terbatas untuk menjalin hubungan positif masyarakat. Di badan saat ini kita ketahui bahwa dulu pada saat kelas 7 kita melakukan pembelajaran secara online. Jadi menurut saya melakukan pembelajaran secara online tidak mempererat suatu keterikatan interaksi antara siswa SMP Triratna kembali. Sehingga kami memiliki misi untuk mengadakan acara terbatas untuk menjalin hubungan positif warga masyarakat. Oke, baik. Yang kedua dari misi kami adalah melakukan atau membuat sebuah sosialisasi atau edukasi kepada siswa-siswi SMP Triratna. Karena jujur, saya sebagai siswi, sebagai salah satu murid dari sekolah ini, saya melihat banyak sekali, termasuk saya juga kadang tidak atau lalai dalam berperilaku atau bertindak untuk berbicara ke guru-guru maupun ke teman saya dengan bahasa yang tidak sopan. Nah, saya jujur sangat kesal dengan diri saya ketika saya mengoreksi diri saya seperti itu, sangat jujur, apalagi ketika ada murid-murid yang berkata tidak sepatutnya kepada guru-guru dengan bahasa yang tidak beretika. Jujur saya jika menempatkan diri saya seperti jika saya menempatkan diri saya jadi seorang guru, mungkin saya akan sedikit kesal karena ya kita tahu di sekolah kita pasti dididik dengan benar ya. Jadi dengan itu kami putuskan memilih misi ini sebagai untuk merubah atau menambahkan atau meningkatkan jiwa kesopanan atau kesantunan para siswa dan siswi SMP Triratna. Baik, tinggal sisa waktunya 1 menit lagi. Dipersilakan untuk kandidat nomor 1 untuk menanggapi visi dan misi kandidat nomor 2. Ini saya bertanya untuk pertama visinya coba dibacakan Mbak. Oke, baik, saya ulangi ya. Merealisasikan organisasi OSIS sebagai media untuk membuat
SMP termotivasi agar ikut aktif di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan apresiasi dan kegiatan dari OSIS yang kalian lakukan? Apa kegiatan yang kalian lakukan? kita banyak memiliki hari-hari besar ya tentunya, baik itu dalam agama ataupun peringatan-peringatan untuk Hari Pahlawan. Banyak juga seperti Ibu Kartini, Hari Ibu Kartini, Hari Toleransi ataupun yang lain. Saya di sini menjabarkan bahwa kiranya jika kami terpilih menjadi ketua OSIS, kami akan membuat lomba-lomba ataupun event dan webinar. 6, 4, 3, 2. Oke, waktunya habis. Silakan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan visi dan misi yang mendapatkan nomor urut 3 dan 4. Silakan. Silakan untuk nomor urut 3 untuk memberikan visi-misinya kepada nomor. Oke, mulai. Menjadi tempat perkenalkan, nama saya Putri Indonesia dan wakil saya Valencia Febiola. Di sini kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadi tempat bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga tercipta siswa yang kreatif, aktif, berprestasi, dapat mulia, dan menjadikan sekolah untuk menjadi sekolah yang unggul. Dan tentu saja pembelajaran terbatas serta produktif dan lebih peduli terhadap protokol kesehatan. Jika yang pertama, meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. Jika yang kedua, meningkatkan kegiatan-kegiatan siswa tentang kebersihan lingkungan sekolah. Jika yang ketiga, bekerja sama dengan PKS atau polisi sekitar sekolah untuk mengawasi siswa-siswa yang datang serta mencuci tangan dan menggunakan masker. Jika yang keempat, menyediakan beberapa kotak masker di depan gerbang sekolah maupun di dalam kantor guru agar siswa yang maskernya rusak tetap menggunakan masker baru. Dan yang terakhir, sering mengadakan pengecekan yang membawa hand sanitizer dan tetap menggunakan masker dan tidak berkerumun di suatu tempat. Baik, kandidat nomor 4 memberikan tanggapan atas visi misi kandidat nomor 3. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan tentang visi pada yang pertama mengenai kegiatan yang meningkatkan hubungan positif antar guru seperti kegiatan apa? Mungkin seperti kayak tanya jawab antar guru dan siswa seperti yang biasa dilakukan di kelas kayak kita materi ini melakukan tanya jawab biar kayak atau membuat suatu acara yang mendekatkan antara guru dan siswa kayak mencari cara yang akrab dan gak canggung antar guru dan siswa itu. Ada lagi tanggapan? Jika ada siswa yang tidak membawa hand sanitizer atau seperti masker bekas, Masker bekas itu kan sudah disediakan masker, jadi nggak harus dikasih. Kan ada itu kementerian promosi, jadi mungkin pakai itu. Jadi cari masker atau menyediakan hand sanitizer ya. Sebelum sekolah mungkin pakai hand sanitizer atau menyediakan tisu basah. Jadi bisa ada yang atau Lagi, baik, sisa waktunya 2 menit lagi. Apakah dari pihak kandidat nomor 3 ini menjabarkan kembali visi dan misinya, atau ada lagi tanggapan dari kandidat nomor 4? Sisa waktu 2 menit lagi. Salah satu misi kami adalah membentuk prestasi siswa di luar sekolah. Kita mungkin dapat membicarakan kepada guru untuk mendaftarkan mahasiswa siswa ini untuk berlomba di luar sekolah. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Sisa waktu tinggal 1 menit 20 detik lagi. Tidak ada? Ada? mungkin kayak
bekerjasama kayak bersama organisasi internal sekolah supaya kayak dapat dengan promosi lainnya itu kayak kita sekarang supaya lebih aktif dengan murid-murid lain mungkin sering melakukan lomba gitu kayak melakukan ekonomi dulu yang tetap menjaga prokes juga gitu. Jadi kayak sering melakukan lomba supaya mencari keterlambatan siswa gitu supaya jangan terpendam selalu gitu. Kalau itu 36 menit lagi, apakah ada tambahan lagi? Apakah ada yang diberikan tambahan lagi dari ya? Baik, waktunya berakhir. Sekarang kami persilakan untuk kandidat nomor 4 untuk memberikan penjabaran visi dan misi. Kami persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Kita dari saya akan menjabarkan visi kami. Terbentuknya OSIS sebagai contoh teladan bagi siswa-siswi berakhlak, disiplin, dan berprestasi. Perkenalkan, saya Mas Fadil Sambang. Saya dari Program 2. Misi kami yang pertama yaitu membangun kreativitas siswa dan membuat siswa-siswi SMP sederhana agar lebih berprestasi. Yang kedua, mengajak siswa-siswi SMP sederhana agar tetap melakukan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, membentuk pengawal sabar agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asli. Dan yang ketiga, meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. Baik, untuk kandidat nomor 3 untuk memberikan tanggapannya atas visi dan misi kandidat nomor 4. Pak, bisa ulang visinya? Terbentuknya OSIS sebagai contoh teladan bagi siswa-siswi sekolah yang berakhlak, disiplin, dan berprestasi. Jadi visi kalian yang pertama kayak meningkatkan kreativitas siswa kan. Nah, ini gimana cara supaya kreativitas siswa itu meningkat gitu? Untuk tetap mengadakan lomba-lomba meskipun itu dalam kesimpulan atau ilmu pengetahuan agar dapat melaksanakan lomba-lomba tersebut meskipun dalam kondisi sekarang dan agar siswa SMP sederhana tidak selalu berdiam diri dan agar tetap aktif meskipun dalam masa pandemi sekarang. Bagaimana dengan misi kedua kalian? Seperti masa pandemi sekarang, kita harus sering menggunakan masker. Untuk mencegah penularan pandemi sekarang, itu menjadi menyesuaikan setiap kelas untuk memeriksa tetap apakah setiap siswa memakai masker. Sisa waktu 1 menit 50 detik lagi. Apakah ada lagi penjabaran antara visi misi dan tanggapan terhadap visi misi? Kalau mengenai visi kalian kan tadi kalian bilang kayak disiplinan. Gimana cara supaya mendisiplinkan siswa-siswa yang mungkin termasuk ada yang nakal atau ada yang kayak yang nggak bisa mendengar omongan guru gitu. Dengan perkembangan zaman sekarang banyak menggunakan teknologi dan kedisiplinan setiap siswa pasti akan berkurang dengan cara menegur setiap wali kelas atau wali kelas agar lebih disiplin dan
lagi? Apakah ada penjelasan lagi atau tanggapan? Silakan penjelasan. Tadi ada cerita bahwa sekarang ada penyalahgunaan teknologi kan. Nah, kalian kan belum tentu kita mengetahui bahwa semua siswa itu menyalahgunakan IT tersebut. Nah, kan kalian bilang tadi banyak siswa-siswa yang menyalahgunakan IT tersebut kan. Nah, apa ya? Bagaimana kita tahu bahwa semua siswa-siswa tersebut menyalahgunakan IT tersebut? Belum tentu semuanya menyalahgunakan IT. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nama saya Ali Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami. Perkenalkan, saya Gabriela Elizabeth Kulgar. Saya Janet Aurelia, Wakil Ketua OSIS. Di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang visi dan misi kami. Visi menjadikan siswa dan siswi SMP Triratna lebih unggul dalam kreativitas dan keaktifannya dalam pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan tanpa melupakan mematuhi protokol kesehatan. Misi kami adalah pertama, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kepedulian siswa. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan juga kreativitas siswa. Yang keempat, menjadikan siswa-siswa SMP Triratna lebih aktif dalam sebuah pembelajaran maupun teknologi yang ada untuk menjadikan siswa yang aktif walaupun sekarang dalam keadaan menaati protokol kesehatan. Kelima, menjadikan para siswa-siswi lebih peduli akan kebersihan sekolah demi mewujudkan sekolah yang lebih bersih. Untuk visi, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Ada 3 poin penting dalam visi kami, yaitu menjadikan siswa dan siswa SMP Triratna lebih unggul dalam kreativitas dan keaktifannya, di mana kami akan mengadakan lomba-lomba aktivitas lainnya untuk meningkatkan keaktifan siswa dan siswi tersebut. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai keagamaan, di mana sesuai dengan tema sekolah yaitu Buddha, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Tiga, tanpa melupakan protokol kesehatan, di mana dengan adanya PKS kami akan membantu juga dalam pemakaian masker dan penyediaan masker. Pengertian dari misi kami adalah pertama, meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan terhadap Tuhan Maha Esa, yang dimana awali sekolah dan akhir dari sekolah melakukan doa dan juga melakukan sekolah minggu. Yang kedua, meningkatkan kepedulian siswa akan sampah. Banyak sekarang siswa-siswi yang membuang sampah sembarangan dan mengaku itu bukan sampahnya. Jadi kami akan membuat di mana siswa tersebut mengaku tersebut sampahnya. Baru ketika meningkatkan kepedulian siswa, dan di mana kami akan mengecek atribut sekolah yang lengkap. Dan selesai. Baik, sisa waktu tinggal 2 menit 30 detik lagi. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap visi dan misi nomor urut 5? Untuk misi kedua, tadi mengecek apa yang bisa dilakukan untuk mencapai Sesuai dengan hasil penglihatan kami. Kalau kami tidak melihatnya dari mengambil bukan sampah mereka, kami menyarankan untuk membuang sampah demi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Visi kami menjadikan siswa dan siswi SMP Triratna lebih unggul dalam kreativitas dan keaktifan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan tanpa melupakan mematuhi protokol kesehatan. Sudah? Sisa waktunya 1 menit 30 detik. Apakah ada yang ingin mencobakan kembali visi dan misinya atau mungkin katakan lagi terhadap visi misi kandidat nomor 5? Oke,
berakhir. Sekarang kita lanjutkan penjabaran dari visi dan misi kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 6. Sebelumnya, terimalah salam dari kami. Nama saya Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Meki Daniel selaku calon ketua OSIS bersama. Hari ini kami akan menyampaikan visi kami sebagai calon pasangan OSIS. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai sarana untuk beraktivitas, inspirasi serta aspirasi bagi mahasiswa, dan meningkatkan SMP Ternakna ini yang mengharapkan mulia, memiliki diri, jujur dan berbeda sebagai sipil. Dan visi kami adalah pertama, menjaga keterangan sistem mengenai pandangan tua. Dan misi kami yang kedua, menunjukkan sikap saling bertolong antara mahasiswa maupun guru. Yang menjaga keterangan tua mengenai prinsip menjaga kebersihan sekolah. Dan misi kami yang keempat, merancang serta melaksanakan program-program atau kegiatan yang telah tersusun sesuai dengan rencana dan berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin. Dan visi kami yang kelima, bekerja bersama dan bersama sampai Dan misi kami yang keenam adalah mengembangkan bakat yang dimiliki para siswa-siswi di SMP Ternakna. Baik, ada yang mau Sebelumnya, saya mau menjelaskan visi saya. Menjadikan OSIS sebagai sarana penonton dan aktivitas itu seperti menjadikan OSIS sebagai wadah tempat para peserta didik menampung kreativitas mereka dari berbagai kegiatan yang dilakukan dan berusaha menjadikan OSIS ini sebagai inspirasi untuk para peserta didik untuk berkembang. dan menjelaskan visi kami yang pertama itu membuat peraturan mengenai atribut sifat murid maupun online. Dan sikap kedua itu menjelaskan bahwa untuk kesempatan keterangan terhadap para guru dan siswa bisa dilakukan dengan cara membuat program seperti membersihkan lingkungan sekolah akan meningkatkan sikap saling bertolong untuk para siswa maupun guru. Dan sikap yang ketiga membuat suatu program seperti membersihkan lingkungan sekolah sekali tinggi. Dan sikap kedua itu menjelaskan bahwa kami akan merancang dan melaksanakan program-program seperti lomba atau event tertentu di hari-hari besar. Dan sikap yang kelima meningkatkan kebersamaan seperti kebersamaan kelas dan meningkatkan kebersamaan siswa dan tidak kelompok. Dan sekali karena mengembangkan bahasa yang dimiliki siswa-siswi seperti membuat lomba yang menjadi hal siswa-siswi dalam berbagai kegiatan seni atau olahraga. sisa waktu 2 menit lagi. Apakah ada tanggapan dari Secara keseluruhan visi dan misi kalian sudah lengkap dan memenuhi kriteria. Namun ada sedikit pertanyaan dalam visinya. Kalian ingin membuat sekolah tampak berbeda kan? Tampak berbeda yang kalian maksud ini bagaimana? Kami melakukan program-program yang membuat siswa-siswa tersebut dan mereka memiliki yang tersebut sehingga sekolahnya lebih maju ke depan. Untuk contohnya, Contohnya seperti membuat lomba yang dalam fungsinya sehingga ada siswa-siswa yang memilikinya dan melakukan kegiatan di kelas-kelas tersebut. mungkin kalian bilang nanti tampak berbeda, sedangkan itu sudah lumayan banyak dibuat untuk sekolah-sekolah lainnya. Apakah ada yang dibawa dari kalian atau bagaimana? Mungkin membuat lomba-lomba yang tidak pernah dibuat di sekolah lain atau masih yang dilakukan satu menjalani. tadi misi yang nomor 2 kan interaksi antara guru dan murid, dan tujuannya karena untuk program kebersihan kan. Nah, jadi apa interaksi yang terjadi antara murid dan guru di program kebersihan tersebut? Apa maksudnya? Bisa berdasarkan ketolong antar guru dan murid dalam membersihkan lingkungan sekolah, jadi interaksi antar guru dan siswa. Sehingga interaksi antar mereka itu lebih harmonis. Selama 30 menit lagi. Ada tanggapan lagi diberikan untuk penjabaran? Interaksi apa kalau Seperti guru dan
dan mulai bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah itu sudah menggunakan interaksi yang baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, untuk debat sesi 1 telah berakhir. Debat sesi 2. Berikan dua tema yang akan didebatkan. Jadi setiap kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS akan memberikan tanggapan terhadap tema yang akan kami berikan. Belakangan ini banyak kasus-kasus yang beredar di kalangan siswa SMP Tridharma. Adanya penyalahgunaan IT ataupun teknologi seperti handphone yang sering digunakan, yang dilakukan siswa melihat dan menonton hal yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Contohnya seperti film yang kita tahu, yaitu film tidak sesuai dengan umur kita, dan seperti itu. Dan apa yang kita lakukan untuk mengatasi hal ini, dan juga bagaimana catatan kalian terhadap tindakan siswa, dan bagaimana cara kalian menyikapinya. Dipersilahkan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Baik, diberikan waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban. Kami persilakan untuk kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya terhadap kasus. Waktu dan tempat dipersilakan. Seperti yang kita tahu, dengan berkembangnya zaman dan teknologi saat ini berkembang, dan hampir seluruh sekolah di Indonesia ini menggunakan pembelajaran secara daring seperti Zoom dan Classroom. Dan oleh karena itu, siswa-siswi kadang menyalahgunakan teknologi yang telah diberikan oleh orang tua mereka kepada mereka dengan menonton film yang tidak pantas untuk ditonton mereka pada umur mereka yang sekarang. Dan yang kedua, kadang mereka menyalahgunakan teknologi atau handphone mereka dengan mencoreng nama baik orang yang mereka permainkan tersebut, seperti membuat stiker-stiker yang menggunakan wajah-wajah orang dan mengambil foto-foto tinggal 1 menit lagi dan mengambil foto-foto secara tidak tanpa izin oleh orang tersebut. Maka dari situ, menurut saya itu adalah tindakan penyalahgunaan teknologi, salah satu tindakan penyalahgunaan teknologi. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya siswa-siswi untuk tetap menjaga jari ataupun tindakan mereka. Sisa waktu tinggal 15 detik lagi. Apakah ingin menambahkan sedikit lagi? Ya, baik. Waktunya berakhir. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang mari kita dengarkan pendapat dari kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu 2 menit dipersilakan. Baik, sebelumnya kita sudah tahu ya, sedang di waktu pandemi yang sekarang ini banyak atau maraknya anak-anak sudah mempunyai atau bisa memakai teknologi khususnya gadget yang sekarang ini sedang di sekolah kita banyak masalah-masalah. Dan saya pikir dari kejadian itu kita mempelajari bahwa sebaiknya untuk mengisi waktu-waktu luang maupun waktu-waktu kita yang tidak terisi atau waktu luang itu sebaiknya diisi dengan organisasi atau program-program. Sekarang kan sudah ada Zoom ya, jadi kita bisa melakukan secara daring.
Nah, untuk itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti tadi, adanya tontonan yang tidak jelas ataupun ada aib-aib yang dijadikan stiker, saya percaya bahwa jika kita taat kepada Tuhan, kita pasti takut untuk melakukan kesalahan. Jika lingkungan kita, dari faktor lingkungan, jika lingkungan kita baik, lingkungan keluarga kita sehat, lingkungan pertemanan kita sehat juga, pasti kita akan terpengaruh hal-hal yang positif. Mungkin bisa ditambahkan oleh wakil saya. Itu cara mengatasinya, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap agama masing-masing ada waktu dan tempat beribadahnya. Rajin beribadah, kita dapat menghindari hal-hal untuk menonton hal-hal yang tidak baik, tidak patut ditontonkan. Yang kedua, meningkatkan atau mengeratkan interaksi kita kepada orang tua untuk menghindari tontonan tersebut. Sisa waktu 10 detik lagi. Yang ketiga, Waktunya habis. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pendapat yang akan dibawakan oleh nomor urut 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dimulai. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dari berkembangnya zaman, penggunaan IT semakin beredar dan semakin bebas digunakan. Jadi banyak kasus-kasus seperti murid-murid sekolah yang menonton hal yang tidak senonoh untuk mereka tonton. Jadi menurut saya ada beberapa saran agar penyalahan penggunaan IT agar dapat dikurangi. Contohnya membuat seminar, memberikan pemahaman bahwa apa yang mereka tonton itu tidak bagus. Dan juga memberi mereka kegiatan di sore hari atau di waktu luang mereka, supaya mereka tidak menonton film yang tidak sewajarnya mereka tonton. Itu saja saran dari kami. Sisa waktu tinggal 1 menit lagi. Itu aja. Baik, waktu untuk memberikan tanggapan telah berakhir. Sekarang mari kita dengarkan tanggapan dari kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 4. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dimulai. Seperti zaman sekarang yang kita ketahui, semua teknologi dapat berkembang seperti HP, komputer, dan laptop. Di sini semua dapat dicari, semua informasi yang seharusnya kita belum tahu sudah dapat diketahui yang dapat dicari tanpa ada pembatasan usia. Jadi sini diperlukannya saran orang tua untuk menguasai lebih ketat dan pemberian edukasi dari guru. Selain pengawasan penuh dari orang tua, kita juga perlu pengawasan dari guru-guru yang ada di sekolah, seperti memberi edukasi kepada siswa-siswi yang masih belum mengerti terkait teknologi-teknologi yang semakin berkembang saat ini, dan informasi yang seharusnya belum diketahui siswa-siswi yang masih di bawah umur. Di sini juga mungkin kita tambahkan seperti membuat poster edukasi yang harus disebarkan melalui teknologi. Di sini kita juga perlu tahu untuk membuat sebuah hobi, mengembangkan hobi sendiri untuk kita mendemonstrasikan diri terkait hal-hal negatif yang ada di internet dan lebih mendekatkan diri dengan hal yang positif dan kepada Tuhan. Sisa waktu 40 detik lagi. Apakah masih ingin menambahkan tanggapannya? Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan tanggapan yang akan dibawakan oleh calon kandidat OSIS, yaitu nomor urut 5. Waktu dan tempat dipersilakan.
tanggapan kami terhadap penyalahgunaan IT adalah tidak baik. Tentu saja semua orang menganggap hal tersebut tidak baik karena dapat merusak otak dan lain sebagainya. Cara mencegahnya dari kami adalah pertama membuat webinar atau seminar-seminar atau ekstrakurikuler lain yang tentang penyalahgunaan IT dan yang membimbing para siswa-siswa untuk ke jalan yang tepat agar tidak menonton